teman-teman? Oke, selamat datang di anaknya Pak Wayong. Gitu ya. Iya, papa. Papa. Ya mungkin beberapa ada yang senang, ada juga yang kecewa ya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing kalian dan besar harapan kalian lulus. Ya, nggak ada yang ujian ulang, nggak ada yang drama-drama, termasuk Ali. Nggak ada drama-drama harus ujian ulang, itu menyakitkan. Di sisi teman-teman yang sudah euforia lulus dan kita masih merenungi untuk ujian ulang itu sakit kan? Ya tapi ya itu hidup tuh ya seperti itu, ya kan? Gitu. Nah, jadi di anaknya Pak Wayong ini di ujian seminar, khususnya seminar sampai ujian nanti, saya harapkan kalian selesainya bareng-bareng. Nggak ada nanti Ali dulu gitu ya, selesai dulu, Ilham paling terakhir gitu ya, atau Witan awal, Erika paling terakhir. Saya nggak mau yang itu. Kita duduk di sini bareng-bareng, kita juga lulusnya bareng-bareng. Ya, seminar. Tetapi setelah ujian seminar itu ada namanya ujian TA, betul ya teman-teman ya? Atau masuk TA? Enggak kan? Ada ujian seminar dulu, habis itu baru TA. Kalau TA ini itu nggak bisa bareng-bareng. Karena apa? Karena produksinya masih masing-masing. Yang branding berangkat dulu, yang video masih bikin naskah, itu ya. Oh ini udah selesai, ini masih mau syuting. Biasanya seperti itu. Dan itu nanti akan bimbingannya urusannya sendiri-sendiri. Tidak ada, wah nggak minta ini, nggak setiap kawan, nggak ada istilah kayak gitu. Karena kalau kita udah masuk tugas akhir, itu sudah urusan pribadi. Tapi kalau seminar ini kita bareng-bareng. Paham ya perbedaannya teman-teman ya? Jadi yang nanti TA itu misalnya yang selesai duluan, misalnya Erik gitu ya, yang video ya jangan iri gitu ya, karena prosesnya lumayan panjang. Atau mungkin yang video dilalai Ilham cepet, garapnya dia mari dhisik, itu urusan sendiri. Jadi nggak ada istilah bareng-bareng. Itu setelah ujian seminar. Oke, sampai sini paham? Oke ya. Terus tadi udah ada yang pertanyaan, Riko tanya, Pak, bukan Riko ya, referensi untuk kakak tingkat gimana? Boleh nggak Pak? Sangat dianjurkan. Usahakan 1 tahun di atas ya. Untuk referensi kakak tingkat. Itu ya. Dan di seminar ini kita bentuk dulu tata tulisnya. Jadi setiap dosen pasti punya tata tulis beda-beda. Pak Andri punya fashion sendiri. Bu Eropa, atau Bu Eropa punya apa ya? Pak Andri punya fashion sendiri. Pak Wai juga punya fashion sendiri. Fashion untuk cara menulis. Itu ya. Jadi nanti jangan dikomparasi dengan dosen yang lain, pasti beda. Nah, seperti apa? Nah, ini tadi sudah tak gambar di kelas LP apa tadi? P2M. Ini kita bahas lagi di kelas seminar. Oke, kelinci percobaannya adalah punyanya Sueb. Jelas Sueb. Siapa Ilham manggilnya apa? Enggak, Ilham aja. Ilham ngawur ada ini. Oke, ya. Nah, jadi di awal dulu ya, karena ini TA jadi harus kita lihat detail. Dokumenter arranger musik dan koplo di JF Pro sebagai media promosi. Dokumenternya benar, tetapi dokumenter gaya apa? Karena belum menerima gaya dokumenter kan belum ngerti kan? Ada ekspositori, poetik, dokudrama, biografi, macam-macam. Nah, di teman-teman yang lain silakan ditransfer dengan ilmunya masing-masing. Misalnya punyanya Ali, baca judulnya dulu. Apa yuk? Buku cerita bergambar kucing penyelamat alam sebagai. Oke, buku cerita bergambar. Ada fashionnya nggak? Cerita bergambar tuh, kayak macam-macam Pak yang cerita dokumenter tadi. Apa aja? Misalnya, ya nggak apa-apa, bantu nanti maksudnya. Kau nggak ngerti cerita bergambar.
Dari jenis gambaran apa mungkin di beda-beda. Oh, apa aja tuh? Kayak tadi kan poetik, buku drama, terus expository. Ali, apa aja bedanya? Enggak apa. Nah, masih nggak jawabannya gitu. Ayo, yang lain. Tolong ini. Ada yang ilustrasi kayak Ali? Oh iya, bro, apa bro? Macamnya apa aja? Nggak tahu Pak. Waduh, nggak apa. Oke, wes. Kita apa tan? Branding ya? Ya, Oke, apa tan? desain kemasan Pak, ini dia juga pengen dia promosi. Oke, desain kemasannya ada gayanya nggak tan? Kayaknya. Kayak mau yang cerita tadi. Oh, benar. Pertanyaan Pak M, ada nggak macam-macamnya desain kemasan? Ada Pak. Apa itu Bu? Desain kemasan primer, Ya. sekunder, apa? Apalagi itu beda-beda ya, macam-macam ya. Kayak Pak M cerita tadi. Itu silakan dimasukkan dalam judul kalian untuk menambah daya gerak. Iya. Jadi ya dokumenter misalnya nih ya expository, ya kan? Arranger musik dan koplo sebagai media informasi. Jadi jangan dokumenter koktil, karena dokumenter itu luas. Karena cerita bergambar itu luas, kalian harus mengkerucutkan. Itu. Oke, punya Pak Rik, silakan Rik. Mau ada Pak, tadi kan dokumenter nih. Boleh. Tapi kalau punya saya kan tadi ada dokumenter biografi. Ya. Tapi kalau judul saya itu video biografi tokoh museum, itu gimana? Apa tetap Video biografi. Iya. Oke. Langsung ya. Kalau video lain, Oke. video itu ada video dokumenter, ada video features, ya kan? Ada video iklan, beda. Nah, kamu pengen di mana? Saya belum tahu Pak, pelajari istilah yang Pak Im kasih tahu tadi. Yo, video itu punya induk, iya kan? Tak tulis ini ya, video. Terus video ini punya anak nih, namanya features. Features ada dokumenter, ya kan? Ada lagi namanya iklan dan lain sebagainya. Macam-macam. Terus di dokumenternya ada anaknya lagi nih, cucu. Jadi yang tadi saya sebutin, poetik, ya kan? Expository, dokudrama, betul. Nah, features itu ada feature vlog, feature perjalanan, dan lain sebagainya. Iklan juga sama, iklan layanan masyarakat. Iklan apa lagi? Iklan spot. Ayo jolali rek. Iklan apa lagi? Kesehatan. Layanan masyarakat itu buat kesehatan. Iklan apa lagi? Tidak langsung. Ya, ya ini. Ya, itu maksudnya. Paham ya? Ke sini ya rek ya. Nah ini Pak Ayam ya otomatis tapi ya video gitu. Yang cerita bergambar, branding ya, branding, terus Riko apa? Branding juga ya, branding Erika apa? Foto, silakan perbanyak referensi. Lihat kakak tingkat, baca buku. Lihat kakak tingkat, baca buku mentok. Bisa ke dosen yang benar-benar pengampunya. Boleh nggak Pak seperti itu? Boleh, asal sopan. Itu ya, asal sopan. Pak boleh ngobrol Pak. Tuh, Pak boleh konsultasi TA. Yo lah dilayani kali ya. Jelas-jelas banget TA anaknya Pak Wahyo, kan? Bukan anaknya Pak Andri gitu. Pak boleh ngobrol. Itu ngobrol apa nih Pak? Mau tanya Pak, gitu kan?
ini kalau misalnya saya ngangkatnya misalnya video dokumenter ekspositori boleh nggak Pak? Misal contoh yang di mata kuliah Pak Wahyu, ekspositori, kamu angkat opo? Pasti pertanyaan gitu kan? Kamu angkat opo? Angkat ini Pak. Oh yuk iso. Sikap. Itu. Jangan terus bertanya, kalian nggak tahu mau tanya apa. Tanya apa ya Pak? Malah dosennya yang kalian suruh mikir. Kalian kan tugasnya berdiskusi kan antara dosen dan mahasiswa. Ini kan komunikasi karena kalian sudah dianggap tugas akhir. Kalian sudah punya ilmu di kepala. Itu. Jadi misalnya anak dokumenter kalau datang ke Pak Wayo, anak TA misalnya dari kelompok lain, Pak Wayo suruh mikir, wegah aku. Kamu bimbingan sopo, mau mikir aku. Yang paling sering kan nanya Pak Isi itu ke Pak Wayo. Ya kira ya tak bantuin lah karena kasihan kan. Pak Isi bingung, agak sedikit sarkasme ketika dia menjelaskan, akhirnya ke Pak Wayo jadi anak bimbingannya Pak Wayo akhirnya. Nah, itu nggak apa-apa, itu fenomena biasa. Ya, jadi ketika kalian sudah ada keraguan di judul atau di konsep TA, kalian harus punya dulu ilmunya ini, Rek. Pak, saya tuh ini Pak, bingung Pak. Misalnya saya mau ngobrol tentang video iklan spot, bisa nggak Pak? Atau video iklan tidak langsung ini bisa nggak Pak? Yang mana? Oh ya, boleh. Nah, pasti akan melayani. Jadi jangan kasih embel-embel, Pak saya mau konsultasi TA. Apalagi pas tanggal tua jam 4 sore, mungkin Pak Hadri atau Pak Fadli nyangklong tas di mobil. Nah ya kan? Kira-kira samblek gak Rek? Samblek gitu. Ya tak rasa itu masalah ini kan ya, attitude ya. Itu kayaknya kalian sudah dewasa lah, tahu lah. Itu kayak ngobrol-ngobrol santai gitu, pas ngobrol itu di sela-sela ngobrol santai itu kalian gantian kasih feedback, atau mungkin kayak Fari kemarin pas satu proyek sama Pak Wayo kan, Pak ini mumpung santai Pak, aku mau ngobrol-ngobrol. Nah kan enak kan? Gitu. Iya, jadinya pas untuk memperkuat TA kalian. Juga ada efek positifnya teman-teman. Tidak begitu diserang pada waktu TA. Positifnya dari anak bimbingan Pak Wayo, santai. Negatifnya adalah musuhnya. Semua ada positif dan negatif. Positifnya ada di anak bimbingannya Pak Fadli atau Pak Hadri, mungkin dia agak killer pada waktu bimbingan. TA-nya agak santai. Nah ini waliane. Jadi hidup itu tidak ada yang ideal. Semuanya tidak selamat intinya. Wes, sampai sini paham nggak? Wes ya, dandani judulnya masing-masing ya. Dandani judulnya masing-masing. Yang video, yang foto, Pak Ayu bisa bantu. Yang branding, buku cerita bergambar, coba lihat kakak tingkat. Mentok golek kakak tingkat, tanya dosen pengampu. Karena Pak Wayu bisa bantunya ya semaksimal ini gitu, nggak bisa terlalu panjang untuk menentukan judul. Soalnya judul itu jenang abang ya, Rek. Kayak ibarat tuh kasih nama orang ya, itu kudu mikirkan filosofi namanya. Misalnya namanya Faiz itu ya. Faiz itu artinya apa? Is artinya apa? Itu kan ya. Walaupun aneh nakal, yang penting orang tuanya sudah punya cita-cita. Nakal apa Faiz? Oke, wes, judul paham? Paham ya? Kita ulas lagi. Hati-hati. Di sini sering banget salah di sini. Proposal tugas akhir. Ketika kalian sudah ujian seminar, judulnya di sini jadi apa? Jadi apa? Ketika ujian seminar, ini jadi proposal apa jadi tugas akhir? Proposal. Ayo, berarti itu sih senengane ngulik-ngulik tulisan ini. Dosen edo, boleh di, boleh
batu sowan apa enggak? Polaran salah. Ayo tugas akhir atau proposal atau seminar. Seminar. Hati-hati ya. Nanti dicek lagi punya kakak tingkat ya. Terus di sini oleh itu biasanya ada titik duanya sama enggak, dipastikan punya kakak tingkat kalian. Olehnya itu titik dua atau oleh top. Dan ini seingat yang dibul, dipastikan lagi dibul atau enggak. Ya, olehnya dibul atau enggak. Oke, walaupun saya komunikasi fakultas Institut Teknologi dan Dunia Bisnis Malang 2024. Biasanya di sini salah tahun. Kalau ujian seminar lah, bro. 2025. Tapi jadi masalah. Ibaratnya itu duri, ya kan? Duri nyemplung sikil yo sundupen rek. Itu bisa gemerges 3 hari gemerges tau, Ban? Nggak Gemerges tahu. tau apa? Nggak tahu. Panas dingin. Oh. Kamu kalau kena duri salah itu panas dingin 3 hari 3 malam. Padahal cuma kecil. Ketika diambil itu, aduh, tak uprit. Tapi bisa 3 hari 3 malam. Ya, ini hati-hati. Di akhir tanggal kalian ujian. Ya, scroll bawah. Ini kok gono kata pengantar gono ya? Belum ya. Belum ya. Oke. Ada kata pengantar nggak? Tulis. Ya belum. Ada daftar isi nggak? Tulis. Wah, ini cek gludak. Jadi. Terus apa lagi? Daftar gambar. Habis daftar gambar apa lagi? Yes, betul, daftar tabel. Terakhir, lampiran. Lampiran itu biasanya berisi foto dokumentasi kalian di lokasi, foto kalian observasi, foto kalian melakukan wawancara, lebono kabeh di lampiran. Itu untuk memperkuat. Konsultasi sama Pak Wayong, lebono pisannya nggak masalah, gak dosa. Kan berarti kan ini bukti kalian berhubungan sama Pak Wayong. Siapa tahu nanti jadi kenang-kenangan gitu kan. Misalnya disi aku sik guru, saiki Pak Wayong wis tuwek. Pagi rambutnya putih kabeh itu ya. Ini Pak Wayong dulu, itu ya menarik loh, Ren. Gitu, taruh di lampiran. Karena tugas akhir itu momen kalian terakhir. Ya kan? Oh ini agak nyesel ketika di lampiran itu tak kosong. Dan ada nama mantan juga. Wah. Terima kasih kepada, kan ada gitu kan? Terima kasih kepada ada nama mantan di situ. Itu. Untuk istri gak baca ya. Lah bacanya harus royaltinya harus panjang. Wes, aman? Wes dari situ kalau sudah aman, kita masuk ke bab 1. Oke, api. Sip, dibaca. Dokumenter salah satu karya budaya bangsa yang sangat penting dalam pembangunan, terutama dalam hal pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penyebaran informasi. Ya. Ricarno 2015. Oke, nah citasinya oke. Yang nggak oke adalah dia menjelaskan dokumenter. Apa turun gini? Ini harusnya di mana? Di landasan teori. Di landasan teori. Pokoknya kalian menjelaskan suatu ilmu itu aja di bab 1. Brand, kalian jelaskan di bab 1. Lapo, belakang dulu.
Bab 1 itu istilahnya saya tuh bercerita kenapa saya ingin mengambil anaknya Bapak. Kenapa saya bisa jatuh cinta sama anaknya Bapak. Bab 1 itu ceritanya sih. Coba ceritanya teori. Pokoknya balik kalian ke Bapak ya. Iya. Pak, tapi kalau misalkan sebagai penguat gimana? Oke. Nah, kalau sebagai penguat, citasinya sudah benar. Kalian ceritakan umum. Nih, Pak tulis ini tadi. Umumnya dulu. Bukan umumnya dokumenter, tetapi umumnya dokumenter yang ada di Indonesia. Berarti cerita apa kalau dokumenter yang ada di Indonesia? Pengertiannya atau perkembangannya? Perkembangannya. Perkembangan cerita gambar di Indonesia. Gimana cerita bergambar di Indonesia? Apakah semakin bagus? Apa semakin rosot? Ali ceritakan di alinea pertama. Ceritakan brand. Iya betul ya. Perkembangan brand. Bukan teori brand adalah kan Ilham kan dokumenter adalah satu cerita dokumenter. Citasinya oke. Itu citasi ini copy paste atau pakai Mendeley? Pakai Zotero, Pak. Wih keren. Mendeley atau Zotero. Pilih tulisannya Zotero. T-E-R-I. Keren. Boleh. Wes, sampai sini paham? Oke. Setelah kalian cerita umum tentang Indonesia, kalian cerita ke kalian yang kedua tentang fenomena yang ada di lokalnya. Digiring dulu. Ojo langsung ke subjek, transisinya terlalu jelek. Ceritakan fenomena yang ada di Jawa Timur atau di Kabupaten Malang atau di Kota Malang sebelum ke subjek. Coba dibaca punya Ilham. Ayo, coba. Musik sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia pada zaman sekarang. Keberadaan musik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Sejak emosi, upacara keagamaan, komersial, dan penyampaian pesan kepada masyarakat. Lestari 2019. Nah, itu. Belakra kan kalau Belakra. Dia baru cerita dokumenter, cerita musik. Lapo terus kini. Ya enggak? Tapi yang kalian ceritakan tentang ini Jawa Timurnya, fenomena yang terjadi Jawa Timur. Wah, ternyata ada songgrep, ada bandengan. Wow, ceritakan gitu kan ya. Masyarakat sekarang lebih suka kesukupan gitu. Ceritakan nih. Ya enggak? Tadi itu kan bagus kan? Ceritakan itu. Bukan teori tentang musik. Ini kan teori tentang musik nih. Itu masih Pak, teori Pak, bukan. Oh, musik sudah menjadi konsumsi. Oh iya, ini boleh lah, boleh. Tapi masuknya di Indonesia. Iya, ini banget keliru. Ini harusnya di satu. Ya. Pak, pertanyaan Pak. Boleh. Kan ini saya kan ada ngomongnya berarti ada dua Pak, dokumenternya sama musiknya. Nah ini enaknya saya ngejelasin dulu dokumenternya apa langsung ke musiknya. Fashion, bebas. Dua-duanya sama saya. Atau satu alinea kamu jelasin dua-duanya itu juga bisa. Dengan format perkembangan Indonesia terus lokal gitu Pak. Iya. Bisa juga. Di combine juga bisa, ya teman-teman ya. Karena kalau di combine itu biasanya over space. Anaknya Pak Wayan ada yang ditelan mentah-mentah jadi 3 halaman. Bab 1 3 halaman. Latar belakang toh itu. Oh yo jong ini toh rek. Ya bener, tapi kan ya bisa di combine kata-katanya. Di satu alinea ini bisa loh 2 penjelasan. Boleh. Gak masalah, asalkan enak cara nyambungnya. Cara penyampaiannya enak.
Oke. Enggak bertele-tele, enggak, kelam mentah-mentah 3 halaman. Punya itu loh. Anelka. Pas cewek mana sih ngono ini menurutku ya. Jadi 3 halaman otak belakang. Kesel lah mojo. Penguji paling gak mau mojo sebetulnya kan. Enggak. Lah iya. Ya, karena payah ngajarin ini dia telan mentah-mentah. Oke, wes ya, Jawa Timur oke ya. Kemudian alinea berikutnya kalian bercerita tentang subjek. Nah, punya Ilham, coba baca dulu. Tak lah. Jenis musik yang ada di Indonesia sangat banyak. Salah satunya adalah musik dangdut. Musik dangdut merupakan budaya asli dari Indonesia. Musik dangdut menjadi alat untuk menyatukan orang di seluruh bangsa, terlepas dari latar belakang sosial budaya mereka. Maka dengan itu lahirlah banyak macam dari musik dangdut. Salah satunya adalah dangdut. Masih dihukum dong. Padahal dalilnya ketiga loh. Masih cerita di permukaan, benar nggak teman-teman? Iya, masih cerita di permukaan. Wih fatal. Padahal lagu siki entek, lagu siki entek deh. Ya kan jadi kan nggak ada cerita apa-apa loh. Iki baru iki selesai. Iya. Jadi ibaratnya bertele. Karena di alinea sini sudah cerita subjeknya. Cerita subjek. Tadi anak yang P2M tak kasih tahu. Boleh kalian cerita subjek, tapi harus disitasi. Sitasi atau wawancara. Karena sitasi atau wawancara ini jadi pondasi. Ibarat rumah itu cakar ayamnya. Gak ada itunya, berat kuat rek. Jadi sopo. Ya kan? Misal nih Ilham cerita nih bahwa musik apa tadi? Musik dangdut sudah tidak berkompeten di Indonesia. Cari sopo. Sangat buruk diterima lapisan masyarakat. Oh, Pak Adri pasti ngomong. Nyerangnya dari mental gitu. Tapi ketika kalian bilang ada sitasinya dan wawancaranya, ini menjadi tameng kalian. Ibarat Johnson di Mobile Legends itu skinnya. Cetek skinnya gitu. Paham ya? Harus ada sitasi wawancara. Boleh pakai penjela atau syuting. Karena itu fondasi penting sekali. Oke? Ini contohnya punya Ilham. Minggu depan ganti-gantian ya. Jadi gak Ilham terus ya. Kita ganti-gantian. Hari ini Ilham gak apa ya, Rek? Ojo semuanya. Mari ini jam 9 bengi supaya. Belum ada kelas dokumenter. Gitu. Nanti bawahnya mencari gini. Jadi silakan ditransfer ke mata kuliah ke subjeknya teman-teman sendiri. Kan sama kan? Ya toh kok parahnya siapa nih ya bodoh. Oke. Subjek ke sana. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Mau tanya. Oke, jadi nanti kalau sumbernya dari wawancara berdasarkan wawancara Pak siapa? Iya, gitu. Berdasarkan wawancara dengan Pak Budiman. Tunjukkan bahwa kalian tuh wawancara beneran. Tunjukkan kalian tuh baca bukunya beneran atau bawa bukunya saat ujian. Bawa buku nih. Di perpus Pak. Apa judulnya? Itu sih. Jangan sampai ngomong bukunya di mana, di rumah. Wes, itu fatal itu. Bawaan tasmu itu buku. Wes, ditanya nggak tanya ini pajangan tuh. Siapa? Saya siap ujian. Masuk gak ditanyain tuh ya. Tapi kadang-kadang ada dosen yang iseng-iseng itu gopo. Ini sitasi saya di bab 1 Pak. Jawabannya harus pede.
Kalau udah pakai ngajarin gini ya tetap aja di ujian libur backlog. Terus gak apa-apa, terus tak pasarkan untuk kalian di situ. Oke ya, wes kira terjawab. Nah, kemudian alinea berikutnya, saya tulis alinea 4, misalnya alinea 4. Kalian jangan cerita langsung masalah, tetapi cerita awal mula masalahnya dulu. Ayo sekarang kita lihat punya ilham. Gak apa-apa jadi contoh tuh ya, Oh iya Pak. Dalam produksi lagu terdapat banyak orang yang terlibat di dalamnya. Salah satunya adalah arranger. Banyak orang yang tidak tahu informasi tentang arranger ini. Maka dengan itu penelitian ini menyajikan informasi tentang arranger melalui dokumenter karena media ini yang mudah untuk diterima di masyarakat. Oke, punya ilhami berarti apa ini? Awal masalah, solusi atau awal yang diharapkan atau ending? Hasil yang diharapkan. Punya ilham, hasil yang diharapkan. Bener nggak Pak? Bener. Tapi kurang tepat. Salah tapi kurang tepat. Belum. Oke, ceritakan awal mula masalahnya dulu. Tadi poin kasih ilustrasi. Misalnya kita melihat kebakaran gambut di Gunung Semeru, kita kan melihatnya kebakarannya ya. Atau mungkin di Bromo yang terakhir itu, Bromo kebakaran 112 hektar, ya kan? Tahu nggak awal mula masalahnya apa? Foto priwet. Nah, yang salah siapa akhirnya? Ya, jangan lihat kebakarannya, tapi masalahnya bukan kebakaran, tapi kalau ceritakan awal mula masalahnya apa? Awal mula masalahnya apa? Sehingga kalian mengangkat ini awal mula masalahnya. Dipikirkan dulu, tak kasih waktu 5 menit, tak konfirmasi satu-satu. Karena ini sudah mulai penting. Awal mula masalah. Beda ya, awal mula masalah sama masalah ya. Masalahnya tadi kebakaran ya. Awal mula masalahnya apa? Nanti tak tanyain awal mula masalahnya apa, kemudian masalahnya apa. Ya harus dipikirkan. Jadi 5 menit. Silakan. Tulis saja. Nanti gantian foto ke belakang. Oh, tak minum ya. Ya, 5 menit. Ali bingung, tanya Eri. Ya, Bapak Eri. Ayo, bingung kabeh. Aku mau mikirin, oh gimana? Sing kebakaran apa sing judul? Beda itu jualnya kita. Wes, karena kalau nurun ini, Kamu tuh tak 5 menit. kamu tuh 5 menit pas wes. Aneh gini, kebakaran sing kabeh. Lek sing PA kan mesti sing bingung to. Iya. Iya, sing kan. Salah. Golek sing mana? Golek sing mana ya? Ya, oke ya. Untuk apa mulai masalahnya? Iki orang mulai sih kebakaran iki apa? Sing kebakaran saya ya kebakaran. Sebetulnya kebakaran saya ya soalnya nek aku kuwi. Akhir soalnya ada hukumannya aku mati aku nek dirasa itu kok cek ganti kok. Mana ya? Sepakat ya wis. Ayo wis bareng-bareng mati. Lah tadi saya kira yang kebakaran Pak. Nah, tadi ngomong masalah, ini masalahnya udah bener kebakaran. Yo, kamu. Masalahnya dia kebakaran. Awal mula nih. Iyo. Itu bed pakai di atas. Kondisinya pas kemarau, kondisi pas kemarau jadi 2 flat. Di sini juga. Ini takut
Gila, foto aku lah foto. Jadi sama. Soalnya kayak sama kalau dulu masalah TA aku. Tentu tak pikir 5 menit. Bener kan? Jadi awak bisa kita Loh, jangan. Enggak. Wes? Ya. Katanya di luar habis ada pembantaian. Dibantai dosen pembimbingnya Dewi. Wah, lari cerita ngomong aja. Perasaan kita gak ada yang bantai ya dia. Nanti. Ya itu tadi gak ada ideal loh ya. Tipe awalnya nyantai nanti pas ujian. Gak tahu. Oke. Ya gak ya pilihannya malah lebih enakan sama Pak Wayo karena kan sama Pak Wayo 14 kali ya. Ujian kan cuma sekali aja toh. Nah, dibantai 2 jam atau dibantai Selama bertemu. 2 jam dikali 14. Boleh-boleh sih kalau. Sudah ketemu jawabannya? Kita agak nyantai teman-teman karena dokumenter tadi sudah saya off-kan untuk hari ini aja. Hari ini aja. Saya off-kan jadi kita bisa fokus ke TA ya. Fuad baru masuk ya. Iya, nggak usah takut sama Pak Wayong, wis santai aja. Santai aja. Oke. Wes, sekarang secara berurutan ya. Dari Tiko dulu. Ini yang tentang TA aja gitu. Ini awal mula masalah sama masalah. Pertanyaannya cuma 2 ini aja. Iya maksudnya yang Tentang TA yang apa Oh, iya tentang TA atau yo. Kenapa tanya anu ya? Tentang kebakaran, ya? Nah saya kan tentang ini judulnya Oh, judul ya.
Judulnya itu Showcase Infografis Flash Gym Workout sebagai media informasi. Oke, record. Awal mula masalahnya itu kalau ada orang yang ingin memulai gym, banyak orang yang tidak tahu apa-apa harus apa, ingin apa, arahnya kemana, terus hasilnya yang didapat itu apa. Oke, sip. Terus? Oh masalahnya ya? Oh. Masalahnya ya timbul akhirnya orang-orang bisa semerawut, Oke. kayak nge-gym semerawut, terus Oke. akhirnya bisa cedera. Oke, di sip. Nah, itu. Yuk, geser. Saya. Oh, kan urutan. Banyak orang itu bahwa dalam produksi lagu itu cuma hanya tahu cuma pencipta aja, padahal di dalam keterlibatan produksi musik itu ada seorang arranger musik. Oke, terus masalahnya akhirnya Masalahnya orang-orang kurang tahu kalau bagaimana proses dalam pembuatan musik tersebut. Deal. Belakangnya. Judulnya video profil desa Kompangan sebagai pengasih buku sebagai media informasi. Itu awalnya ada pedagang yang beli buku di desa tersebut, tapi tidak setelah dijual tidak disebutkan dari desa tersebut. Lalu dibuatlah video profil tersebut untuk mengedukasi masyarakat. Oh, itu solusi. Belum. Masalah. Yang tadi awal itu tadi ada pedagang yang pulaan atau beli di desa tersebut, beli dijual, tetapi tidak menunjukkan dari desa tersebut. Oke, terus timbul masalah. Masyarakat tidak tahu asal dari buku tersebut. Deal. Paham ya, Rek? Oke. Pedagangnya ada berapa? Berapa tahun? Nah, itu. Jangan sampai pedagangnya satu. Dan ini ibu kalian. Ya, hati-hati jalannya ya. Jangan sampai itu pedagang dan itu ibu kalian atau om kalian. Tapi ceritakan pedagangnya adalah berapa pedagang? Ceritakan sebanyak mungkin 100. Ternyata masalahnya kompleks. Nah, 100 ini dapatnya dari mana? Dari boleh wawancara atau survei. Nih, harus ada nih. Dan ini ditaruh di mana? Di lampiran. Buktikan kalau punyanya kalian tuh bener-bener nggak abal-abal. 100 pedagang itu bener, Pak. Orang nge-gym tadi itu bener, Pak. Yang semrawut. Iya, ilmu apa mau? Orang yang buta akan musik, pencipta lagu, buktikan. Jangan 5 orang, kamu, masmu, adikmu, ibumu, bapakmu, 5 Rek. Ya kan? Tapi buktikan, ambil sampel sebanyak mungkin. Semakin banyak sampelnya, semakin kuat TA kalian. Yang uji Pak 50 member itu wis 50. Ya, mudah loh carinya. Membernya aja udah 50, kan aman. Orang tahu musik, ini sak kelas ini paling buta musik semua. Ilang takoni, terus piro ya nak bimbingannya Pak Wayu? Gampang kan cari 100. Sing rada apet ya TE kuwi. Pedagangnya golek 100. Iya enggak? Rada mumet lah itu. Tapi ya itu ya memang yang harus dilakukan untuk memperkuat argumen kalian dan mental kalian.
Dipikirkan masing-masing ya. Yuk, Erika. Hah? Oh belum. Oke. Geser lagi kalau Fuad masih belum ya. Depannya Fuad. Judulnya apa? Bergambar mengenalkan Google Briefing pada remaja sebagai media informasi. Oke, keren nih. Formula masalah. Formula masalah itu perilaku konsumtif pada remaja. Karena apa? Dari lihat-lihat iklan barang itu terus Di mana? di media sosial. Oke, medsos. Terus? Dia apa? Tren fashion gitu. Sip. Akhirnya Masalahnya? apa? Keuangan. Karena sering Check out. iya. Deal. Di berapa anaknya? Nah, iya kamu riset berapa orang? 3 Pak. Wah, iya. Hah? 10. Oke. Wah, oh, riset lah. Nih ya. Masuk ke anak SMA, segmentasi mana anak SMA bukan? Iya. Lulus SMA kasih kuesioner. Ting gitu. Kasih kuesioner. Gitu. Harusnya alurnya seperti itu THR. Pembuktiannya harus seperti itu. Pak, hasilnya ternyata saya salah, Pak. Ya Allah kalian kayak gitu. Misalnya yang ngejip ya, yang ngejip ternyata enggak Pak. Aman-aman saja Pak. Atau mungkin punyanya tapi duku ternyata sudah tahu semua Pak. Ya itu sisa anak kubur kalian itu. Pokoknya nggak mau tahu karena ini judul yang sudah diterima. Bukti caranya kalian itu harus bisa membuktikan ini. Gimana caranya bu? Kalian gulung komit koprol salto. Kalian mensurvei 1000 orang, terkumpul 100, pokoknya jumlah ini mendekati. Ya 50 boleh lah. Pokoknya sampai di bawah 10, 5, wong telu, aduh. Pak nanya Pak. Oh ya. Kalau survei misal gak banyak Pak, gak nyampe target, misal gak nyampe 50, tapi itu orang-orang yang berpengaruh semua gitu. Oh keren. Ya gimana? Misalnya Bibi Jokowi. Semulus sih. Habib ini mati ya. Jangan. Tetap ya. Walaupun itu orang yang berpengaruh atau enggak, dalam metode kualitatif itu tetap harus dihitung 0, hitung 1. Beda. Wow, karena dia seorang presiden, akhirnya dihitung survei ini 100. Berasa anu ya, Thanos ya. Atau mungkin Zilong, tapi yang sudah MVP gitu. Yang armornya macam-macam enggak? Skinnya skin epic gitu. Udah, hitungannya enggak kayak gitu. Tapi bagus, udah penasaran. Punya namanya siapa pula lali aku? Hah? Belakang nih Mas. Ayo. Dennis. Kalau boleh jujur Teh Dennis apik loh Ren. Kalian terasa nggak? Keren gitu. Tapi ketika kamu nggak bisa nimbangin ini, kamu gimana? Teh Dennis kenapa bisa bagus? Karena berhubungan dengan masyarakat banyak dan fenomenanya seger. Itu fenomena terjadi sekarang. Gitu. Ya, pertahankan Yunis. Coba cari. Saya tahu surveimu meleset ya, itu kuman pegang. Ternyata selama ini saya ngarang. Yuk, panggilannya apa? Dewi ya? Ima, sorry, Ima. Saya ini kan video dokumenter, misalnya nulis contoh aja di Kabupaten Malang sebagai media informasi. Nah, itu awal mulanya itu infonya itu dikenal masyarakat itu sebagai keturunan dari bukan berita. Oke. Itu kan jauh sekali kan Pak. Ya. Dari apa
masalahnya itu tadi perlu diluruskan. Ya, masalahnya perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Karena banyak orang yang tersesat. Ya, kan sampai apa itu dari apa itu lembaga agama di Indonesia yang terpisahkan NU itu kan juga membuatkan di situ dan negara saat ini juga. Oke, deal. Aman ya? Pak. Kalau judul saya itu video biografi tokoh museum musik Indonesia sebagai media informasi. Ya. Dan untuk awal masalahnya, memang beberapa orang sudah mengetahui untuk pendiri museum itu Pak Hadi. Dan tapi mereka belum tahu gimana sih latar belakangnya kok bisa membangun museum. Oke. Dan masalahnya ya apa biografinya tokoh beliau ini gitu, untuk apa mungkin tokoh beliau ini biografinya bagaimana. Banyak yang belum tahu. Tapi dia Oke, boleh. Deal. Judul saya brand identity Genteng Genji Motor supaya meningkatkan brand awareness. Permasalahannya yaitu dipengaruhi minimnya identitas visual sehingga brand Genji Motor tidak dapat memiliki daya tarik yang dapat membedakan dari kompetitor brand yang lain. Nah, karena saya kira ada ciri khasnya sebenarnya itu di Genji Motor ini lebih ada potensi yang lebih tinggi lagi. Oke. Karena pelanggan lain. Ini masalahnya antara penting gak penting di sini. Kerasa ya? Kan dari cerita teman-teman kerasa kan? Nah itu. Ya wis apa? Itu yang udah di ACC kan? Ya udah. Selamat menikmati. Ali, ayo. Kalau ini yang buku cerita bergambar kucing penyelamat alam sebagai media edukasi. Apa sorry? Buku cerita bergambar kucing penyelamat alam. Kucing penyelamat alam. Oke. Sebagai media edukasi. Oke. Awal mula masalahnya itu karena banyak siswa yang buang sampah sembarangan. Oke. Ya. Terus ya masalahnya apa tuh kurangnya kesadaran akan anak kurangnya kesadaran anak-anak terhadap pelestarian lingkungan. Sip. Ayo, apa ya? Sip. Nanti langsung diketik ya. Yang disampaikan itu ketik ya. Sip. Witan. Saya di kemasan yang dirinya sebagai media edukasi. Ya. Dengan banyaknya tentu ada kami teman beberapa kemasan yang berbeda di antara petugas orang lain. Itu kita hanya dikemas dengan pada berupa simbol. Oh iya betul. Masalahnya itu kemasannya polosan. Polosan. Ya. Nah polosan itu mengakibatkan apa? Tidak dikenal. Oh tidak dikenal. Dan ini rata-rata konsumen diambil dengan kemasan dalam mulut. Rata-rata biasanya nggak tahu lagi maknanya maksudnya dari iklan ini. oke. Dan mungkin nggak bagus ya? Kemasannya. Ya polos itu. Nah itu. Dan maksudnya tidak indah gitu. Ya. Ya. Tambah itu ya. Ditambah itu. Sip, depannya. Kalau saya judulnya visual identity Shuttlecock Triple D. Oh iya, Shuttlecock. Kota Malang sebagai media promosi. Oh. Untuk awal mula masalahnya, Shuttlecock Triple D ini adalah harga bahan hulu impor di Cina itu naik karena di negara Cina sudah produksi bom industri Shuttlecock sendiri. Terus untuk masalahnya terjadinya perang perebutan barang terhadap produsen Shuttlecock lain. Yang awalnya harga 7,7 juta per 13 kg menjadi 12 juta per 13 kg. Kok nemu ya wae? Pasainya. Iya, jadi ini mah koyo arek akuntansi ya kira. Dipikir aja tadi. Ya, awal mula masalah. Jadi posisimu ini bukan mengamati pergerakan nominal yang tinggi menjadi rendah. Iya, itu malah lebih ke akuntansi dan manajemen cocok gitu. Iya langsung pindah. Iya, jadi kamu cara kena desain. Ya, gitu. Coba minggu depan paling tunggu
Hasilnya ya Pak ya. Cerita lagi. Gimana lagi? Kalau saya kan judulnya video dokumenter mengenal kesenian Ojo dari suku Madura di Desa Budiman, Kabupaten Situbondo. Awal mula masalah? Atau masalahnya saya ingin apa ya? Menggiring stigma lagi kalau biasanya yang dikenal dari suku Madura itu kan caranya Pak. Iya. Itu kan mengorbankan nyawa. Iya. Nah, jadi itu awal mulanya, terus masalahnya jadi apa ya? Saya ingin mengenalkan tradisi Ojo itu karena itu sama juga kan gantung gitu, cuman tidak mengorbankan nyawa gitu Pak. Oh, namanya apa? Ojo. 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 Ya, mungkin ditambahin lagi gini. Dan itu istilah yang jarang didengar. Iya. Nah, masih belum banyak yang tahu. itu tambah itu lagi ya. Sip. Untuk saya judulnya yaitu buku fotografi katalog esai Aquascape sebagai media informasi. Sip. Yaitu awal masalahnya terhadap Aquascape itu menikmatnya seorang penghobiannya. Jadi di masalahnya itu gimana masyarakat umum bisa membedakan akuarium biasa sama Aquascape-nya itu sebagai yang mana suatu kejadian di mana proses perawatan Aquascape lebih enak dilihat dan masyarakat lokal lebih memahami tentang Aquascape tidak hanya penghobinya saja. Aman, sangat aman. Yuk. Judul saya ditolak Pak. Ya. Jadi tak buat contoh aja, judulnya kan flash branding. Flash branding. Wisata. Flash itu kan tempat dong. Iya. Tempat wisata Pantai Lon Malang, Sampang sebagai media informasi. Ya. Masalahnya awal mula masalahnya tempat itu bagus dan tapi belum banyak orang yang tahu Pak. Terus dan tempat itu belum memiliki branding yang baik. Iya. Terus masalahnya bisa sebut mungkin masalah. Iya. Masalahnya tempat itu tidak memiliki branding yang baik itu Pak. Jadi bisa. Sip. Tinggal dua. Erika apa Fuad dulu? Ya, Erika. Yuk, bisa lah, Erika. Judul saya buku aksesoris selesai Astoagi sebagai media informasi. Apa Pak? Sorry. Buku aksesoris selesai Astoagi sebagai media informasi. Untuk awal mula masalahnya, ini bermula dari seseorang yang kehilangan pekerjaannya itu ada nantinya membuat prakarya aksesoris presiden. Nah, tapi kan karena untuk media informasinya belum ada, saya membuat media informasi jadi tentang cara pembuatan aksesoris presiden. Agak sedikit miss. Erika dekatnya sama siapa? Teman satu kelas ini? Satu ini. Siapa? Makin pelan, makin maju gitu ya. Ya, kasih tahu ya. Masih ada sedikit miss. Ya, jadi permasalahannya tadi Pak Wahyu sudah tekankan jangan per orang. Per orang itu bahaya. Karena tugas akhir ini kita memikirkannya itu halayak. Paham ya halayak teman-teman? Banyak orang. Beda. Mungkin kalau tugas akhirnya anak SMK beda ya. Mikirnya per orang. Kita mikirkannya halayak. Banyak orang yang kita pikirkan. Skalanya lebih gede. Ya, oke. Dan tadi yang diceritakan Erika, Pak Ayu belum menemukan awal mula masalahnya. Ya. Awal mula masalahnya kehilangan pekerjaan, ya kan? Terus solusinya, ya apa? Kemudian dibikinkan tutorial resin ya. Ya. Dan akhirnya setelah orang bisa membuat resin semua orang itu juga nganggur lagi. Ya, pikirkan lagi ya Pak ya. Pak Erika ya. Buat. Mantap ini. Judul saya tentang buku cerita bergambar tentang dampak
attention deficit hyperactive disorder pada remaja sebagai media edukasi. Permasalahannya adalah dari di dunia menunjukkan angka yang epilepsi di Indonesia belum diketahui secara pasti tentang hal ini. Disebabkan penelitian tentang ADHD ini di Indonesia masih secara sedikit, sehingga belum dapat angka pasti mengenai mengenai ADHD di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah ya. Oke ya, nanti dibagi lagi kan. Dengarnya sama siapa? Ya, sharing ya. Belum satu masalah. Oke, sedikit kita ulas lagi ya. Tadi Fuad agak terlambat ya masuknya ya. Nah, jadi kalian harus paling nggak mensurvei sebagai fondasi kalian. Mensurvei di sini tak tulis 100. Kalau di sini tak tulis 10, paling kalian ngambilnya cuma 5. Makanya tulis 100 gitu ya. Fuad dan teman-teman yang lain juga sama. Kalian tuh harus ada data. Alasannya seperti apa, awal mula masalahnya, itu harus ada data yang benar-benar ngomonginnya sama kayak kalian ungkapkan tadi. Bukan cuma sebatas argumentasinya si Fuad, argumentasinya si Ali, argumentasinya dan lain-lain ya. Nah, ini agak susah kasusnya Ali nanti. Ali mungkin mensurveinya teman-teman sendiri aja ya. Nanti jangan ke SD ya. Aku kepikiran mau ke tempat TK atau SD. Oh bisa, teman-teman aja ya. Ini kayaknya cukup lah ya teman-teman ya. Ini khusus soalnya ya. Oke ya, apa maksudnya ya? Teman-teman aja ya kamu survei ya. Kalau ke TK ke SD nanti gurunya bingung. Oh, ini maksudnya apa gitu ya kan. Ya, oke. Nanti survei ini aja. Nih, teman-teman ini ya. Dan mereka nanti kamu kasih tahu, teman-teman ini. Tolong carikan anak kecil. Nih, kamu suruh. 1 orang 2. Pak Wain ya. Mereka pasti punya anak kecil-kecil, tidak mungkin ya. Entah ponaan, tetangga kos, ya kan? Entah Erika punya ya? Ponaan punya nggak? 2? 1. Nah, biasanya itu punya temen. Nah, itu temen juga. Oke ya, aman ya. Jadi nggak usah ketika titipkan teman-teman. Gitu. Mikirnya gitu loh, Rek. Malah segampang itu loh. Malah tadi pagi kepikiran pengen langsung berangkat ke TK gitu. Nanti sepupu saya. Sepupu 10.000. Gratis ya. Jangan jauh-jauh. Banyak banget. Nanti dipilih ya. Oke, pokoknya Pak Wayan tahunya dokumentasinya ada ya. Nanti dibantu Ali, 1 orang 2 ya. 1 orang 2. Nah, kalian juga bisa saling membantu. Siapa tahu ada yang tukang nge-gym di area sini. Fuad tuh kayaknya tukang nge-gym ya. Itu kasih aja kuesionernya sama. Pedagang, siapa tahu bapaknya Ali pedagang. Nah, kan boleh nggak tukar-tukar? Tetangganya pedagang nggak masalah. Ya kan? Kayak gitu. Siapa tahu punyanya Erik ada yang anak bengkel, misalnya Faiz ternyata anak bengkel. Nah, tukang meredek. Meredeknya nggak salah. Misalnya mau kartu pasang kamu besok. Bukan link survei atau apa? Gini, kalau sebenarnya ini kan buat jaga-jaga ya. Ini Pak Wayan itu cuma ngajarin kalian TA yang benar itu seperti apa. Yang doa aku ini nggak ditanyakan, gitu loh. Tapi ini memang prosedur yang paling benar. Jadi ketika kalian ditanyain, kalian sudah kuat, kalian pede jawabnya. Giliran nggak ditanyain yo,
Alhamdulillah. Namanya kan kita sedia payung sebelum hujan kan. Siapa tahu ini ditanyain gitu loh. Giliran kalian ngawur ditanyain lagi kan. Kayak bunuh diri loh. Tapi ketika kalian nggak ditanyain ya syukur gitu loh. Ya bersyukur. Dan ini menjadi landasan. Sebenarnya anak TK itu harus seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi ketika kalian merumuskan masalah enak, ternyata valid gitu loh. Argumen kalian valid. Lah nggak valid yo jangan diteruskan. Kan gitu kan. Sama aja bunuh diri. Kalian sudah suka sama anaknya, ternyata orang tuanya menolak. Ya enggak? Atau ibunya menolak. Kalian terus ngeyel. Bapak belum enggak? Bapak belum. Cinta bertepuk sebelah kanan. Ya, santai. Ya, Pak, ini apa ada kemungkinan di ujian itu kayak kita kan sudah menetapkan awal mula masalah sama masalahnya seperti ini, Pak. Itu digiring sama dosen penguji untuk ke masalah yang lain gitu, Pak. Bisa jadi, karena penguji itu nanyanya random. Yang paling ceritakan di sini, yang biasa penguji tanyakan. Masalah penguji nanyanya bajumu kok bagus, beli di mana? Nah, itu lain lagi. Ini yang bocoran yang sering ditanyakan penguji. Pak, saya mau tanya, ya. Kalau owner lagi butuh kayak ganti logo terus kita berikan itu termasuk apa Pak? Oke, tadi pertanyaannya Riko sama. Jadi gini, judul kan sudah diterima nih teman-teman. Judulnya Adi tadi apa? Tentang apa? Shuttlecock bikin apa? Produk sih Shuttlecock diperlu. Iya. Dibikinkan brand kan? Media promosi. Bikin apa? Brandnya atau logonya? Visual identity. Nah, misal sudah terkunci visual identity, itu jadwalnya dipatenkan sama prodi. Sampai di sana ternyata orangnya mintanya macam-macam. Minta dibikinin brand, gitu ya. Minta dibikinkan video bisa, gitu. Minta dibikinkan foto, itu urusan. Yang penting mintanya prodi apa ya? Kasih itu. Visual identity kan? Ya kasih orang visual identity. Masalah kalian di belakang itu disuruh bikin macam-macam, udah bercerita no. Iseng tak lebono bisa Pak, biar apik Pak. Wah, bunuh diri jangan. Bunuh diri. Visual identity itu pertanyaannya udah 20. Kalian tambahin brand 40. 2 kali lipat, siap dengan pertanyaan 40. Siap tak kira-kira? Geblak. Ya, siap ya deh ya. Siap ya. Ali wis belum? Nggak usah ke TK. Nggak usah ke SD biar teman-teman yang grill ya. Aman nih, nggak usah. Ya, saya. Pertanyaannya apa? Di survei ini pertanyaan apa? Bebas. Kalian bingung ChatGPT. Buatkan survei, wawancara, pertanyaannya 10 tentang pedagang yang tersesat boleh hidupku. Print, sebarkan. Karena ini nggak ada formatnya, ini belum dipatenkan. Tetapi ini menjadi fondasi kalian. Ketika penguji nanti ngejar ke sini, kalian sudah siap. Misalnya punyanya Witan, iya Pak, rata-rata pembeli merasa risih melihat bungkusnya. Buktinya mana? Ini Pak. Jebret. Giliran gak ditanya, ya sudah. Terus nanti besok pas selesai TA, Pak ayo ngapusi baru gak ditakoni. Ya enggak ya. Pasti ada pertanyaan itu. Pasti. Jaga. Sampai sini paham? Kuat paham? Paham ya? Nah, kuat tak ceritanya ya. Awalnya harus ada umum dulu kuat. Erika ya, umum. Kemudian alinea berikutnya harus cerita tentang subjek. Subjeknya, subjek tugas akhirmu. Harus ada sitasi atau wawancara. Berikutnya awal mula masalah yang diceritain teman-teman tadi.
Berikutnya lagi, masalahnya apa? Rekan buat. Berikutnya adalah solusi. Kita lihat punyanya Ilham yang kita korbankan. Iya, itu kan ditunjukkan lagi. Ya, kita lihat punya Ilham. Oh, malah HP ini. Nah, Sudah Pak, saya cuma ada solusinya nggak? Nggak ada. Kelirunya Ilham nggak dikasih solusi. Langsung hasil. Solusi tawarannya tetapi harus jelas. Kalian menawarkan tetapi harus jelas. Tadi Pak kasih ilustrasi ya. Bawang sama kertas. Tahu ya bawang sama kertas ya? Bedanya ya. Bawang, ketika kita punya bawang, cara mengupasnya A. dengan tangan, B. dengan gunting, C. dengan pisau. Tiga-tiganya bisa nggak? Bisa. Mana yang paling efektif? Pindah ke ilustrasi kertas. Kertas memotongnya atau membongkarnya menggunakan yang pertama gunting A, B pisau, C tangan. Tiga-tiganya bisa nggak? Bisa. Mana yang paling efektif? Itu yang namanya solusi. Kalian tawarin solusi apa untuk permasalahan ini? Ada 3 cara tadi, ya kan? Kalian menggunakan cara titik-titik untuk permasalahan yang ada di atas. Tawaran harus jelas. Saya kasih citasi Pak, lebih jelas lagi. Ya, tapi nggak harus kasih citasi. Tapi kalau berargumen aja sudah oke. Tetapi harus jelas, tawarannya harus jelas, solusinya harus jelas. Oke, sampai sini paham? Witan paham? Witan kesel loh ya ya. Witan kesel ya. Banyak tugas dari Pak Paldi ya deh. Oke ya. Wes, sampai sini paham nggak? Erika, buat mana? Oke. Depannya Pak terus jadi mana? Denis aman? Oke, kemudian yang terakhir baru punyanya ini punya Ilham. Hasil yang diharapkan dalam produksi lagu terdapat banyak orang dengan itu penelitian ini menyajikan informasi hasil yang diharapkan atau yang disebut dengan ending. Selesai. Oke. Minggu depan tugas kalian adalah menunjukkan hasil kalian survei. Pokoknya nggak minta aneh-aneh. Kalian ampusil kalau nggak tahu. Atau kalau tahu nih apik kan? Tapi kalau kalian tahu dihapusi, opennya Pak Andri atau Pak Paldi. Jadi gimana caranya kalian ngelacak itu real sungguh bicaranya. Ya, paham maksudnya? Minggu depan kalian tunjukkan survei yang nggak usah 100, pakai 100 kan. Ya mungkin kalian ambil 50 boleh. Ya, jangan sampai 10, 15 masih belum kuat. Kemudian kalian selesaikan ini sampai ending. Selesaikan ini sampai ending. Baru kita bahas rumusan masalah. Step by step. Pokoknya nggak mau bahas rumusan masalah dulu karena pondasinya belum benar. Nanti bolak-balik tok. Jadi selesaikan dengan rumusan masalah. Minggu depan jam 1
Sabtu. Harinya tetap Jumat. Pak Yong pengen semuanya selesai bersama-sama. Gak selesai, dateng ngomong. Dengarkan teman kalian presentasi. Gak usah takut. Gak Pak Yong bantai, Pak Yong bimbing. Masalah dibantai nanti ujiannya. Oke, wes deal. Pak, setiap bimbingan Pak Wahyong tanda tangan seperti ini. Ureannya kalian tulis, tanggalnya kalian tulis. Jangan borongan. Minggu depan di print. Gak harus hari ini, misalnya nggak kejar Pak Wahyong. Harus hari ini, minggu depan. Minggu depan juga oke, ya. Fakta integritas seperti itu, tanda tangan, Pak Wahyong kembalikan dulu. Ternyata di fotokopi, fotokopinya dikasih ke dosen wali. Ya. Dikasihkan dosen wali, yang asli dikasihkan pembimbing, yang print-printan itu print sing banyak 5 boleh lah. Yang print-printan yang fotokopian itu disimpan saat ujian nanti. Jadi filenya kalian. Oh ya, ditulis. Iya, tulis. Jadi ini di fotokopi ya. Setelah pakai tanda tanganin, di fotokopi 5. Di fotokopi 5. Sudah? Terus yang ini dikasihkan Pak Wahyong. Yang asli. Yang 4 Ali bawa. Wes. Yang 4 Ali bawa. Yang 1 dikasihkan dosen wali. Dosen walinya Ali siapa? Pak Fadli. Nah, kasihnya Pak Fadli. Oh, Fadli. Ya. Pak Fadli. Pak Fad, ini Pak, kenang-kenangan dari saya. Oke? Ya. Oke, sip ya. Paham teman-teman? Infonya ini silakan diambil lagi. Dan ini juga silakan diambil. Minggu depan nggak apa-apa. Yang penting tanggal sama ureannya. Hari ini pertemuan kita membahas bab 1 dari latar belakang. Bab 1 latar belakang ureannya ya. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup. Ya kan ya, jam 1 ya, nanti takutnya lah jam 2 lagi kasihan yang dokumenter. Ini tadi tak liburkan khusus kalian. Beneran Pak? Iya. Ngomong dari grup. Sudah Pak. Lah iya, beneran kok. Sudah pusing Pak. Ini punya cuma bab 1 aja udah jenuh-jenuh Pak. Ya, istirahat dulu ya. Selamat overthinking guys. Overthinking. Selamat overthinking. Pak Santai.